Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobin dalam Boker Top Channel. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan kita akan masuk dalam ruang kelas Kitab Kejadian. Beberapa waktu yang lalu memang Kitab Kejadian sempat kita sela dengan beberapa konten baik itu pengetahuan tentang Yesus Kristus mengenai penyalipan maupun renungan-renungan singkat yang juga dapat saudara nikmati. Hari ini kita akan bersama-sama belajar kembali dari pasal 1 Kitab Kejadian. Khususnya kita akan belajar penciptaan pada hari yang keempat dan hari yang keenam, di mana hari pertama sampai dengan hari yang kelima kita telah mempelajarinya pada bagian yang terdahulu. Mari kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan untuk kita Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda perang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap, dan untuk memisahkan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Nanti kita akan melanjutkan pembacaan kita dengan ayat yang ke-26 dan 27. Pada sesi ini kita akan mencoba membahas hari keempat. Allah menciptakan benda-benda penerang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan sebagaimana dijelaskan dalam proses dan progres penciptaan pada hari pertama, ketiga, dan kelima, pada konten yang lalu, pada hari keempat, penciptaan juga dimulai dengan perintah Allah, yaitu berfirmanlah Allah. Saudara, fungsi benda-benda perang yang diciptakan oleh Allah pertama-tama memang untuk memisahkan siang dan malam. Namun haruslah kita ingat bahwa pada hari pertama, Allah sesungguhnya telah memisahkan siang dan malam. Jadi Allah sendiri yang memisahkan siang dan malam. Tetapi pada hari yang keempat, benda-benda peneranglah yang melakukan tugas pemisahan siang dan malam. Ini yang kita perhatikan. Kemudian, benda-benda penerang bukan berarti penentu siang dan malam, karena Allah telah menetapkannya sejak hari yang pertama. Ini yang kita perhatikan. Nah, kalau kita lihat tadi teks-teks yang saya baca, nama-nama benda penerang tidak disebut kecuali bintang, dan tentu ini menjadi pertanyaan juga bagi kita maupun bagi para penafsir. Namun jika kita perhatikan konteks historis, tidak disebutnya nama benda penerang, pastilah memiliki hubungan dengan kepercayaan bangsa-bangsa di sekitar Israel. Sehingga untuk menghindarkan umat Tuhan dari penyembahan berhala terhadap ciptaan, misalnya bulan, matahari, kita tahu dewa Mesir, ya salah satu dewa Ra yang cukup besar, maka penulis dalam ilham Roh Kudus tidak mencatat nama-nama benda penerang tersebut.
Kemudian kita memperhatikan bahwa fungsi benda-benda penerang yang pertama untuk memisahkan antara siang dan malam, sesungguhnya terjemahan yang lebih tepat itu membedakan. Karena sejak hari pertama Allah telah memisahkan siang dan malam. Jadi untuk membedakan. Kemudian kita lihat yang kedua, sebagai tanda atau untuk tanda bagi peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Misalnya Matius 2 ayat 2, ya, Lukas 21 ayat 25 dan 28. Kemudian juga sebagai tanda hari-hari yang luar biasa, misalnya bicara tentang penghakiman Allah. Dalam Yoel 2 ayat 30, Yeremia 10 ayat 2. Dan untuk menentukan arah mata angin. Berikutnya, ialah untuk menetapkan hari-hari dan tahun-tahun. Penanggalan kita sesungguhnya berpatokan pada benda-benda penerang yang diciptakan Allah pada hari keempat itu. Termasuk juga untuk menetapkan musim-musim, sehingga manusia bisa tahu kapan musim menanam, kapan musim menuai, dan seterusnya. Ini yang kita perhatikan. Yang terakhir, tentu sebagaimana yang kita baca dalam ayat-ayat atau teks-teks tadi, fungsi benda-benda penerang adalah untuk menyinari bumi yang memungkinkan seluruh makhluk hidup bisa lestari. Ini yang kita perhatikan dari bagian ini. Kemudian mari kita lanjutkan pembacaan kita pada ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Hari yang keenam, Allah menciptakan manusia. Dan tentu kita tahu inilah klimaks dari penciptaan Allah. Kalau kita lihat seluruh penciptaan hari pertama, kedua, ketiga, kelima, sampai dengan keenam, maka kita dapat menyimpulkan bahwa jika Tuhan menciptakan manusia pada hari keenam, karena segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah sebelumnya diperuntukkan bagi kehidupan manusia. Mari kita perhatikan. Ada keunikan dalam penciptaan manusia jika kita membandingkan dan kita periksa kembali konten-konten yang terdahulu dari hari pertama sampai dengan hari yang keenam, termasuk di dalamnya binatang-binatang. Maka ada satu kalimat yang dimulai, marilah kita, ya, atau baiklah kita, ya. Ini satu kalimat yang tidak ada pada bagian-bagian ciptaan yang lain. Ketika Allah berfirman dalam penciptaan hari pertama, kedua, dan seterusnya, biasanya diikuti dengan perintah yang bersifat impersonal. Jadilah demikian. Wayehi atau yehi. Ya, itu bisa kita lihat di ayat 3, ayat 6, ayat 9, ayat 11, 14, dan 20. Tetapi ketika penciptaan manusia diikuti kata perintah yang bersifat personal. Ya. Naase, marilah kita. Marilah kita. Tidak impersonal sebagaimana ciptaan yang pertama-tama. Kemudian kita lihat. 2. Di dalam ciptaan sebelumnya setiap makhluk diciptakan menurut jenisnya. Lemino atau leminehu, sebagaimana yang sudah kita bahas pada konten sebelumnya. Tetapi pada penciptaan manusia secara khusus dicatat menurut jenis kelamin pria dan wanita. Dengan satu frase yang akan kita bahas kemudian, yang tidak terdapat pada makhluk lain. Narasi tersebut menekankan bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Ini yang kita perhatikan. Ketika kita melihat keunikan penciptaan manusia,
di dalam ayat yang ke-26. Marilah kita. Hal ini menjelaskan tentang perencanaan Allah dalam proses penciptaan manusia. Coba saudara teliti kembali ketika Tuhan menciptakan selain manusia. Dia hanya cukup berfirman, maka jadilah demikian. Tetapi ada proses penciptaan yang dilakukan pada penciptaan manusia. Secara gramatikal, kalau kita memperhatikan, ada perubahan penggunaan kata perintah dari Jusip. Satu perintah memang ini juga dalam bentuk yang lembut, ya, lebih soft daripada perintah imperatif. Tetapi kemudian berubah ke kohortatif, bentuk orang pertama jamak, ya. Naase, marilah kita. Ini satu ajakan. Nah, pertanyaannya, ya, kita akan lihat nanti, ya. Marilah kita menjadikan. Apakah makna ungkapan ini dalam proses penciptaan manusia? Atau dengan kata singkatnya, siapa yang diajak Tuhan ketika dia berkata, marilah kita? Karena memang dalam bentuk jamak. Maka, saudara-saudara, secara lengkap bagian ini memang saya sudah pernah bahas dalam satu konten. Makna kata kita menurut Kejadian 1 ayat 26-27. Nanti saya akan berikan linknya lagi dalam bagian ini. Namun pada bagian ini kita hanya akan membahas secara singkat. Tetapi dalam konten yang saya sebut tadi, itu secara menyeluruh saya sebut, ya, pandangan-pandangan terhadap makna marilah kita, ya, menjadikan manusia itu. Manusia diciptakan berdasarkan keputusan dan perencanaan Allah sendiri. Ini bisa kita lihat dalam Yeremia 1 ayat yang ke-5. Tidak ada manusia yang diciptakan secara kebetulan, mendadak, bahkan tanpa rencana. Ya, kalau kita bandingkan dengan teori evolusi, tentu bagian ini sangat jelas, sangat bertentangan dengan pandangan-pandangan teori evolusi yang tidak memiliki dasar biblika. Ini yang kita perhatikan. Kemudian, ungkapan ini menunjukkan keistimewaan manusia atas ciptaan yang diciptakan bagi kepentingan manusia itu sendiri. Jadi, marilah kita. Ada satu desain, ada satu pertimbangan yang luar biasa di dalam Allah sendiri. Ya, ketika dia berkata, marilah kita. Kemudian mari kita lanjutkan. Siapakah kita yang dimaksud? Ya, jadi teman-teman silahkan sekali lagi nanti akan saya cantumkan link makna kata kita menurut Kejadian 1, 26, 27. Di situ sangat lengkap. Di sini hanya kita bahas secara singkat. Pandangan-pandangan yang pertama itu menunjukkan sisa-sisa politeisme. Politeisme, di mana mereka berkata bahwa kitab Kejadian itu ada dalam konteks bangsa-bangsa, sehingga sangatlah masuk akal, tanda kutip, bahwa kata kita menunjuk sisa-sisa politeisme dengan kejamakannya. Teks ini adalah sisa dari bentuk cerita paling awal yang lolos dari editor yang menghapus dari cerita pinjamannya unsur-unsur pagan yang menyinggung dan tidak dapat diterima oleh kaum monoteis. Jadi lagi-lagi, ini tentu pandangan-pandangan teolog-teolog historis kritis yang berkata bahwa penciptaan juga bagian dari mitos atau saduran dari mitos tetangga-tetangga Israel. Sehingga ini semakin meneguhkan pandangan mereka yang sesungguhnya ini tidak memiliki dasar biblika. Ini yang kita lihat. Tetapi yang kedua, mari kita diskusikan ini. Yang saya maksudkan, mari kita lihat bahwa yang dimaksud dengan kata kita itu Allah berarti berdiskusi dengan malaikatnya. Oh, pandangan ini mungkin lebih dapat diterima, tanda kutip. Dan saya sudah menonton beberapa tayangan YouTube yang menjelaskan bahwa ini bicara tentang malaikat-malaikat. Tetapi dalam konten yang saya sebut tadi, maka ini sesungguhnya terbantahkan dan tidak dapat diterima. Ya,
Allah bukan berdiskusi menurut pandangan ini dengan Allah lain, artinya politeisme dalam pandangan yang pertama, tetapi ia berbicara kepada bala tentara malaikat, yaitu anak-anak Allah. Istilah anak-anak Allah dalam PL selalu mengacu kepada malaikat. Kemudian, argumen pandangan ini dalam ayat 26 tidak dipakai kata menciptakan. Ya, na'ase, marilah kita menjadikan. Dan kata menciptakan hanya dipakai untuk Allah. Dan baru pada ayat ke-27 menciptakan itu dipakai. Dengan demikian, maka ayat 26 dan 27 menurut penggagas atau penganut teori ini malaikat, itu memisahkan ayat 26 dengan ayat yang ke-27. Ya, dengan demikian ayat 26 terpisah dari ayat yang ke-27. Jika pada ayat 26 Allah menyertakan malaikat, menjadikan dengan kalimat na'ase, menjadikan, tetapi dalam ayat 27 hanya Allah yang menciptakan. Wah, jadi pertanyaannya, untuk apa? Dan apa kepentingan malaikat untuk diajak berdiskusi tentang penciptaan? Ya, jika hanya Allah yang menciptakan. Itu yang kita lihat. Dan yang kedua, adakah kita membaca atau menerima pelajaran dari Alkitab bahwa manusia pernah diciptakan menurut gambar dan rupa malaikat? Ya, sekali lagi, pemisahan ayat 26 dan 27 tidak memiliki dasar, karena itu ada satu konteks mata rantai yang tidak terpisahkan. Kemudian kita perhatikan, ya, apakah ayat 26 bukan konteks ayat 27? Jelas, iya. Ayat 26 konteksnya juga ayat 27. Apakah istilah menjadikan dan menciptakan harus diartikan secara berbeda dalam konteks penciptaan? Kita perhatikan ya. Coba pemakaian kata menciptakan dan menjadikan dipakai secara bergantian dalam Kejadian 1. Lihat teman-teman, ayat 1 menciptakan, ayat 7 menjadikan, ayat 16 menjadikan, ayat 21 menciptakan, ayat 25 menjadikan. Lihat kemudian, ayat 27 menciptakan sebanyak 3 kali. Oke, 2 pasal 2 dijadikan 2 kali. Kemudian 2 maksud saya pasal 2 ayat 3, penciptaan dan dijadikan ada dalam satu kata, satu ayat yang sama. Diciptakan, dijadikan juga dalam pasal 2 ayat 4 di ayat yang sama. Ya. Dengan demikian saudara, jawaban kita maka sangat jelas, kata bara dan asa tidak dapat dipisahkan dalam konteks ini. Ayat 26 bagian dari ayat 27. Jadi jika dalam ayat 26 Allah berbicara kepada malaikat, jika, maka konsekuensi logis malaikat memiliki andil atau peran dalam penciptaan manusia pada ayat 27. Selain itu, kata gambar dan rupa dipakai dalam bentuk tunggal. Kita masih ingat Bereshit bara Elohim, ya, kata kerja tunggal dengan subjeknya jamak. Kita perhatikan ya. Jadi ini satu kekhususan. Nah, sekarang kita lihat diskusi yang lain yang menjadi keunikan. Seperti yang saya katakan tadi, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Pertanyaannya, apakah arti dari kata ini atau frase ini? Karena memang di dalam Alkitab, kitab Kejadian tidak dijelaskan secara eksplisit. Tetapi mari kita lihat konteksnya. Tentu konteks ini akan menjelaskan kepada kita. Setiap kata di dalam Alkitab tidak harus diartikan secara eksplisit. Ya, kita tidak bisa menentukan arti hanya dari sisi etimologi, tapi kita harus lihat dari sisi konteksnya. Maka kalau kita lihat, arti yang pertama, berdasarkan konteksnya pertama-tama, kata ini untuk menunjukkan bahwa manusia berbeda dengan ciptaan yang lain. Jelas sekali. Jika ciptaan lain diciptakan menurut jenisnya,
lemino, leminehu, menurut jenisnya, menurut jenis mereka. Ya, maka manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah, menurut gambar penciptanya. Ini berbeda, sangat berbeda secara hakiki. Jadi ini menurut saya arti kata ini. Ya. Kemudian ayat 2, pasal 2 ayat 7, Allah menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara pernah mempelajari atau pernah mendengar Tuhan menghembuskan ini kepada bagian ciptaan yang lain? Tidak. Tetapi apa sesungguhnya yang ingin dijelaskan ayat ini? Manusia ingin menjelaskan manusia memiliki hubungan secara langsung dengan pencipta, sehingga manusia itu memiliki atau mewarisi sifat-sifat Allah. Manusia adalah manusia yang memiliki kreativitas kreatif seperti penciptanya, memiliki hikmat. Manusia itu memiliki kasih, manusia itu memiliki sifat yang kudus, manusia itu memiliki sifat yang kekal meskipun berbeda dengan kekekalan Allah dan lain-lain. Ya. Jadi kalau kita memperhatikan, manusia menjadi pribadi yang utuh ketika dikatakan manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah. Ya. Kemudian dari bagian yang lain kita bisa lihat Kejadian 1 ayat 28. Ketika manusia dikatakan diciptakan menurut gambar rupa Allah, langsung diikuti beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah, dan seterusnya. Ya. Apa yang ingin dikatakan dengan kalimat itu? Berarti manusia memiliki atau diberi wewenang untuk menguasai, menata layani seluruh ciptaan yang lain. Manusia diberi otoritas, dan kita tahu nanti ketika kita membaca Kejadian pasal 2 ayat 9 dan seterusnya, kita melihat bagaimana otoritas yang dimiliki oleh Allah menamai ciptaannya, ya, memanggil ciptaannya. Maka Adam pun diberi kuasa, otoritas atas ciptaan yang lain ketika dia menamai seluruh binatang-binatang yang telah diciptakan oleh Allah. Ini satu bukti yang sangat konkret dalam konteks kitab Kejadian. Ya. Kemudian kita perhatikan lagi. Kejadian 1 ayat 27. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara perhatikan. Kalau kita mempelajari ini dengan teliti, maka disinilah sebenarnya hakikat kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Bukan ketika manusia itu kemudian jatuh dalam dosa, kemudian terjadi ketidaksederajatan, terjadi eksploitasi sesama manusia. Tetapi pertama sekali di sini kita lihat, baik laki-laki maupun perempuan diciptakan menurut gambar rupa Allah. Ya. Tetapi ini juga ingin menjelaskan apa, saudara? Bahwa manusia sebagai makhluk sosial diberi kemampuan untuk bersekutu dengan sesamanya. Karena saya laki-laki dengan seorang perempuan, atau katakanlah seorang suami dengan seorang istri, memiliki persekutuan yang intim. Karena pertama-tama Tuhan telah menciptakan seorang laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Ini sangat luar biasa, saudara. Jadi persekutuan secara vertikal dengan Allah, kemudian secara simultan juga bicara tentang persekutuan dengan sesama. Adalah sesuatu yang absurd ketika kita katakan kita bersekutu secara intim dengan Tuhan, tetapi tidak mau tahu dengan sesama. Oke? Kemudian yang berikutnya yang bisa kita pelajari dari istilah ini, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini konteksnya. Maka apa yang kita ingin dikatakan teks? Ya, gambar rupa Allah juga menjelaskan kepada kita bahwa manusia diciptakan oleh Allah memiliki kemampuan untuk berkembang biak atau prokreasi.
Memang, saudara mungkin katakan, bukankah juga binatang-binatang memiliki prokreasi? Betul. Tetapi lihat perbedaan yang sangat mendasar. Allah menetapkan satu laki-laki dengan satu perempuan. Berbeda, tidak ada penetapan itu pada hewan. Ya, maka ketika ada hubungan laki-laki dengan wanita, siapa saja, di mana saja, kapan saja, ya, saudara boleh teruskan. Apakah ini gambar dan rupa Allah? Gitu ya. Kemudian mari kita perhatikan lagi, ya. Dengan demikian, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti manusia adalah mahkota ciptaan yang sangat istimewa dan berharga. Dan tujuan penciptaan manusia itu adalah untuk memuliakan Allah. Jadi ketika saudara ditanya, apa tujuan saudara diciptakan? Maka hanya ada satu jawaban yang pasti, ya, yang primer, yaitu untuk memuliakan Allah. Kiranya bagian pelajaran dari Kejadian, khususnya dimulai dari ayat yang keempat sampai dengan ayat 27,